Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTube rakyat biasa yang tetap selalu depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh di situ. Sudah ada travel umroh yang amanah dan terpercaya dan menyediakan paket umroh reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke, konten kita kali ini ya tetap ada logo gue ya, buat makin nangis makin kelojotan kayaknya nih. Asli. Kenapa? Setelah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sekarang Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ya, kita kirim Fatihah dulu buat beliau-beliau. Ya, Al-Fatihah hadrati jami' syaratina li bi'alawi zakarin wa unza jami' syaratina sufiyatul muhaddiqin wal ulama'il amilin wal yusalihin wa syurul sadiqin ana makanu min masyariqil ardil maghribiyah, khususan minhum Sayyidina Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri wa Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas wa usulihim wa furihim wa dhawil huquqil majma'in, Allah yahli darajatin bil jannah wa yakathiru mathubatihim du'a wa sanatihim wa fadluna bijahim wa anfa'na bihim wa du'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi setelah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang membuat kelompok Fuad Bleret Haza kepanasan, ya, sampai ngatain kata-kata yang nggak pantas buat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sekarang ada berita tentang Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, Allah yarhamu rahmatal abrar. Jadi wakil wali kota Bekasi itu mengusulkan agar Habib Ali bin Saleh itu dijadikan nama jalan dan jadi pahlawan. Wah, makin kelojotan dan nih. Ya, gerombolan-gerombolan monyet PKI ini makin kelojotan nih. Serius, gerombolan-gerombolan monyet PKI yang paling sok pribumi makin kelojotan nih. Ini ada pernyataannya wakil wali kota Bekasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu kami beliau adalah seorang guru besar. Oke, setahu kami beliau adalah seorang guru besar. Insyaallah. Bahkan ada legenda di kota Bekasi ini. Beliau adalah seorang guru yang luar biasa. Legenda guru yang luar biasa ini yang ngomong adalah Bapak Wakil Wali Kota Bekasi. Usulkan nama Habib Ali Al-Attas menjadi nama jalan, gedung, hingga toko pahlawan nasional. Gua mau ngopi sambil ngisep rokok gua dulu, enak ya. Wah, ini kelojotan dah. Gerombolan monyet PKI makin kelojotan. Gerombolan monyet PKI makin kelojotan, gerombolan Fuad Bleret cucu PKI makin kelojotan. Oh ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Aduh, ini keren habis nih berita nih. Serius, lanjut. Yang begitu mengayomi jamaahnya. Makanya kita lihat hari ini luar biasa. Jamaahnya datang untuk bersama semua terakhir kali mengunjungi beliau. Wah, ini berarti terjadi waktu pemakaman Sayyidil Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Allah yarhamu rahmatal abrar.
Nah, orang-orang yang hatinya punya hasut, punya iri, punya dengki, punya agenda-agenda komunis, yang nggak cocok-cocok sama ulama, yang merasa paling pribumi, yang anti Yaman, yang anti Habaib, makin kelojotan. Tobat dah lu, tobat dah. Lu mau usaha kayak apapun juga, nih bukti nyata. Meninggalnya beliau aja nih ya, dikuburkan hampir sampai jadi kayak libur nasional Bekasi waktu penguburannya Habib Ali bin Shalih Al-Attas. Dan ini mau diusulkan jadi pahlawan. Wah lah. Gua nggak kebayang nih Fuad Pleret makin gimana ya. Nangisnya, wah nah tuh lu lihat nih. Nih. Ya begitu dah ya. Nangis dah lu. Lanjut. Ke pemakaman, dan saya kira ini hal yang patut kita contoh. Guru-guru yang ada sekarang rata-rata merupakan murid-murid dia. Bahkan beliau sampai ke mancanegara, ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, beliau dipanggil. Saya kira inilah tokoh nasional yang pantas kita agungkan dari Kota Bekasi. Bahkan mungkin kembali setelah kita punya tokoh pahlawan besar ya yang ada, mungkin beliau juga kita bersuara sebagai pahlawan nasional ke depan. Orang itu kalau normal, orang kalau akalnya normal, hatinya bersih, itu ngelihat tentang apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Itu kalau orang normal. Cuman kan gerombolan ini, gerombolan Fuad, gerombolan cucu Warsina Gerwani PKI ini, hatinya memang udah anti agama, anti Yaman gitu ya. Sehingga ya begitu, nggak bisa ngelihat apa yang dilakukan. Nah, Habib Ali bin Shalih ini insya Allah lahir di Indonesia. Habib Idrus mau jadi pahlawan, Habib Ali mau diusulkan jadi pahlawan, makin cekot-cekot. Dan ayo ngomong lagi yang nggak bener-bener lu. Ini Bekasi nih, bukan lagi Indonesia Timur, Bekasi nih. Lu mau nyoba Bekasi tong? Mau jadi bahan dasar gajlukan lu? Gajlukan di pengkolan bisa jadi lu gantinya batu bata di situ lu. Ditanam di gajlukan lu, bukan diziarahin, dilindesin motor lu tong. Coba caci maki, coba menghina, datang ke Bekasi lu. Ayo lanjut dikit lagi Pak Wakil Wali Kota. Karena beliau punya andil yang luar biasa dalam membina masyarakat. Itu loh, orang kalau akalnya normal, hatinya bersih, beliau punya andil yang besar terhadap masyarakat. Nah itu, ini yang tidak dimiliki oleh gerombolan Fuad cucu Warsina Gerwani PKI ini. Nggak punya mereka. Mereka punyanya kebencian, sehingga ngelihatnya bukan dari apa yang sudah diperbuat. Duh. Dan ini bakal banyak yang kepanasan, banyak. Tapi ya di medsos kepanasannya di medsos, karena mereka adalah makhluk astral yang cuman GG di medsos, tapi di dunia nyata melempem kayak sayur, kadang-kadang mendadak ngilang. Lanjut. Baik masyarakat yang ada di depan dan terutama generasi muda. Saya kira ini yang paling penting bagi kita, membina generasi muda adalah untuk ketahanan nasional ke depan. Nah, tuh nggak sedikit anak-anak muda Bekasi itu di majelisnya Habib Ali, di majelisnya saudara beliau Habib Ahmad bin Shalih, mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Ini loh yang sudah diperbuat untuk bangsa ini. Itu kalau orang normal yang ngelihatnya begitu. Kalau orang normal. Ya Pak Wakil Wali Kota ya. Lanjut Pak. Ya, salah satu yang mungkin kita coba pikirkan, kita akan buatkan nanti peraturan dalam daerah berwali bagaimana beliau kita abadikan, bukan di jalan ataupun di gedung-gedung yang kita buat, agar supaya masyarakat terus mengenang beliau. Makin panas lah Pak. Itu cekot-cekot jantungnya itu. Buat Pleret, gerombolan Fuad Pleret, wah cekot-cekot. Diabadikan jadi nama jalan, jadi nama gedung, mau dijadiin pahlawan nasional. Aduh, makin cekot-cekot dah ini, makin kelojotan. Awas jantung pakai ring. Lanjut Pak, lanjut Pak. Dan saya kira ini menjadi contoh kalau ada kita sama-sama. Saya kira sudah banyak yang kita dapat dari almarhum ya, Al-Habib Ali bin Shalih Al-Attas ini, sudah banyak yang kita dapat. Makanya untuk itu saya harapkan kepada mereka yang sudah belajar dengan Al-Habib Al-Attas untuk terus mengembangkan ilmunya itu kepada masyarakat lain, agar supaya apa yang dia wariskan itu nanti menjadi suatu upaya bahwasanya amal jariah beliau untuk ke depan, dan saya kira ini perlu kita teruskan. Nah tuh,
Ya, jadi beliau ini ngajarkan ilmu untuk ketahanan bangsa. Pemuda-pemudanya dikumpulkan sama beliau, diajarin ilmu sama beliau supaya jadi ketahanan bangsa ini ke depan. Ya wajar kalau gerombolan Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI ini kepanasan. Nah, sekarang makin kepanasan dah luat. Dijamin. Ya, makhluk-makhluk astral yang ada di dunia maya. Wah, kepanasan kalau jotan. Ayo, lu lanjut. Para jamaah yang telah belajar dengan beliau, ayo kita tetap berupaya terus untuk menjadikan beliau sebagai guru kita dengan membaca kitab-kitab yang beliau berikan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih dan ya sekali lagi ya, orang kalau akalnya normal, hatinya bersih itu ngelihat ya seperti Pak Wakil Wali Kota ini ngomong begitu. Ngelihat jasa-jasanya orang itu kalau hati bersih. Cuman kan kita nggak berbicara hanya kepada orang yang berhati bersih. Buat kalian yang gerombolan Fuad, cucu Warsina Gerwani PKI, silakan kelojotan, selamat kepanasan, awas jantung kalian, ring jantung mahal. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelojotannya golongan mereka ya? Aduh, nggak kebayang gue. Setahu kami, beliau adalah seorang guru besar, bahkan ada legenda di Kota Bekasi ini. Beliau adalah seorang guru yang luar biasa, yang begitu mengayomi jamaahnya. Makanya kita lihat hari ini luar biasa, jamaah yang datang untuk bersama-sama terakhir kali mengunjungi beliau ke pemakaman, dan saya kira ini hal yang patut kita contoh. Guru-guru yang ada sekarang rata-rata merupakan murid-murid dia. Bahkan beliau sampai ke mancanegara, ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, beliau dipanggil. Saya kira inilah tokoh nasional yang pantas kita agungkan dari Kota Bekasi. Bahkan mungkin kembali setelah kita punya tokoh pahlawan besar ya yang ada, mungkin beliau juga kita bersuara sebagai pahlawan nasional ke depan, karena beliau punya andil yang luar biasa dalam membina masyarakat, baik masyarakat yang ada di ke depan dan terutama generasi muda. Saya kira ini yang paling penting bagi kita, membina generasi muda adalah untuk ketahanan nasional ke depan. Dan salah satu yang mungkin kita coba pikirkan, kita akan buatkan nanti peraturan di daerah Perwali bagaimana beliau kita abadikan kan di jalan ataupun gedung-gedung yang kita buat agar supaya masyarakat terus mengenang beliau, dan saya kira ini menjadi contoh kalau ada kita sama-sama. Saya kira sudah banyak yang kita dapat dari almarhum ya Al-Habib Ali bin Soleh Al-Atos ini, sudah banyak yang kita dapat. Makanya untuk itu saya harapkan kepada mereka yang sudah belajar dengan Al-Habib Al-Atos untuk terus mengembangkan ilmunya itu kepada masyarakat lain, agar supaya apa yang dia wariskan itu nanti menjadi suatu upaya bahwasanya amal jariah beliau untuk ke depan, dan saya kira ini perlu kita teruskan. Para jamaah yang telah belajar dengan beliau, ayo kita tetap berupaya terus untuk menjadikan beliau sebagai guru kita dengan membaca kitab-kitab yang beliau berikan selama ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.